Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Fakultas MIPA UB meraih sertifikasi ISO 21001-2018 mengenai sistem manajemen organisasi pendidikan. Sertifikasi ini merupakan yang pertama kali bagi MIPA UB untuk institusi karena sebelumnya sertifikasi ISO diajukan untuk kepentingan laboratorium. Sertifikasi ini menjadi penanda kesiapan MIPA UB untuk masuk dalam kancah perguruan tinggi global. Wakil Dekan Bidang MIPA UB, Nurjana PhD, mengatakan raihan sertifikasi ini melalui proses yang cukup panjang karena semua aspek dari hulu hingga hilir mendapat pengecekan secara detail. Lebih khusus dalam ISO 21001 ini, aspek kepemimpinan juga mendapat porsi cukup besar untuk mengetahui bagaimana institusi pendidikan tersebut dikelola dari aspek kepemimpinan dan manajemen yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada. Terus terang ini pengalaman pertama kali. Jadi biasanya atau dulu itu kita kalau mengajukan sertifikasi ISO itu untuk layanan ke lab, ke mutunya laboratorium. Nah kemudian tahun ini kami mencoba untuk ISO yang lain, yakni ISO 21001 bacanya kalau tidak salah ya. Ini khusus tentang penilaian layanan prima di bidang pendidikan. Jadi beberapa kriteria atau instrumennya mengarah langsung bagaimana manajemen pendidikan di suatu institusi pendidikan tentunya itu diukur, diassess mulai dari hulu ke hilir betul. Jadi kalau dari mahasiswa ya mulai dari masuk sampai keluar, kemudian lengkap sampai ke beberapa aspek. Jadi ketika divisitasi kami diassess beberapa hal itu dan juga beberapa dalam tanda kutip aktor ya, mulai dari dekanat, kemudian pengelola jaminan mutu, dan juga pengelola program studi. Nah untuk tahap pertama di tahun ini kami mengajukan di Fakultas MIPA itu untuk skopnya ya, istilahnya di ISO ini skop untuk pengajuan akreditasi ini 5 PSS 1 dulu kami mulai masih jadi dari biologi, kemudian kimia, fisika, matematika, statistika. Kami coba awali dari yang sudah well established dulu sebelum menyusul PS yang lain. Nah, apa saja yang dilihat oleh mereka itu dari aspek kepemimpinan. Jadi awal visitasi pertemuan pertama itu dengan dekan dan wakil dekan, kemudian ketua GJM, gugus jaminan mutu. Kami ditanya detail tentang bagaimana kepemimpinan, komitmen, kebijakan, peran, tanggung jawab, kewenangan organisasi, paham nggak pimpinan ini dengan bisnis proses sampai yang ada di bawahnya. Jadi pendidikan bukan hanya soal pelayanan ke mahasiswa gitu ya, atau mutu bagaimana kita melayani mahasiswa, tapi komplit dari hulu ke hilir semuanya dinilai, juga dari buku jaminan mutu. Sertifikasi internasional seperti ISO menjadi salah satu garansi bahwa lembaga yang mendapatkannya telah memiliki kualitas layanan yang baik, sehingga menjadi jaminan dalam perjalanan berikutnya. Sertifikasi ISO 21001-2018 yang diraih oleh MIPA UB dalam hal manajemen pelayanan pendidikan menjadi garansi bagi mahasiswa dan mitra yang akan masuk bekerja sama dengan fakultas tersebut. Pentingnya sertifikasi ISO 21001 bagi Fakultas MIPA UB, menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Nurjana PhD, karena menjadi deklarasi bagi MIPA bahwa fakultas tersebut sudah memiliki kualitas layanan pendidikan level internasional. Hal ini penting karena dapat menjadi acuan bagi mitra dari fakultas dalam hal pengajuan kerjasama. ISO ini memberikan kepastian layanan yang akan diberikan beserta dengan waktu dan manajemen pengelolaannya.
Dengan ISO ini diharapkan mitra dari dalam dan luar negeri tidak ragu untuk bekerja sama dengan MIPA UB untuk memajukan kualitas pendidikan. Capaian akreditasi sebenarnya Mas itu ya. Akreditasi ini untuk apa? Untuk menjustifikasi seperti apa kualitas dari pendidikan di program studi yang mendapat akreditasi kan seperti itu Mas ya. Kalau misalnya unggul itu ada kriteria, kemudian baik sekali, baik dan sebagainya. Nah kalau ISO sendiri ini karena tingkatnya internasional dan yang lebih ditonjolkan memang ke sisi manajemen pendidikan. Jadi kami ingin mensounding keluar atau ke pihak eksternal bahwa MIPA ini memberikan layanan yang prima. Bagaimanapun kita ini adalah institusi pendidikan dengan konsumen mahasiswa. Kemudian kita punya program yang harus menjalin kerjasama dengan mitra. Maka kami perlu justifikasi dari pihak internasional yang menilai bahwa kinerja kita itu bagus. Kesehatan reproduksi dan permasalahan seksual dalam pandangan sebagian orang masih menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Namun dengan kecepatan informasi menyebabkan banyak anak muda memiliki informasi yang keliru dan tidak seimbang mengenai hal tersebut. Weminak hadir untuk menjembatani informasi dan komunikasi mengenai hal yang masih tabu tapi penting untuk diketahui remaja semenjak dini. Waktu kemarin pandemi COVID yang mulai naik-naiknya di tahun 2020, saya mulai resah gitu ya. Resah dalam artian karena memang kegiatan saya hanya kuliah saja karena lagi menempuh pendidikan S2 di Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga, dan pada saat itu memang kegiatan saya hanya kuliah aja dan itu kayaknya membuat saya semakin resah gitu ya. Resah dalam artian kok saya nggak ada suatu kontribusi sama sekali ya di lingkungan sekitar aku gitu. Padahal sebelumnya memang saya suka banget nih organisasi. Dan mulai dari tahun 2016 saya organisator banget sampai kemarin lulus di tahun 2019 gitu, dan tahun 2020 itu waktu pandemi COVID lagi naik-naiknya itu membuat saya kayaknya aku harus bikin sebuah platform yang mengedukasi lingkungan sekitar aku gitu. Dan ketika aku tarik benang merahnya, dan kebetulan saya juga lagi berproses atau belajar di S2 Kesehatan Reproduksi, kayaknya ini suatu ilmu yang bagus nih buat bisa aku share ke teman-teman sekitar aku, apalagi anak-anak muda yang zaman sekarang dan lingkungan sekitar aku sendiri kayaknya mendukung untuk mendirikan sebuah platform ini. Kenapa saya bilangnya mendukung? Karena memang semua teman-teman saya lebih susah buat ngobrolin hal-hal yang tabu. Mereka kurang berani gitu ya, belum berani buat berbicara soal menstruasi mereka, buat berbicara tentang gangguan menstruasi mereka, terus hal-hal tentang pendidikan seksualitas, kayak mengenali orientasi seks setiap pribadi masing-masing. Dan mereka itu masih belum begitu menemukan jati diri mereka, apakah mereka biseksual, ataukah mereka homoseks atau lesbi, kayak gitu-gitu itu mereka belum mengetahui bagaimana cara mengulik identitas mereka. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual pada masa kini sebaiknya dimiliki sebelum seseorang masuk dalam jenjang pernikahan. Dengan kondisi sosial yang berbeda, pengetahuan tersebut tidak cukup jika dipelajari setelah masuk dalam biduk rumah tangga. Founder Weminak, Rizky Berliana menjelaskan, pengetahuan ini menjadi penting sebagai bekal bagi seorang remaja ketika sudah beranjak dewasa sebelum menikah. Itu memang hal yang mendasari aku mendirikan ini. Hal yang kedua ya, berarti pertimbangan aku adalah
dari lingkup keluarga aku gitu. Kenapa aku bilang lingkup keluarga aku? Karena memang dari segi pengalaman 21 tahun ini aku hidup di sesuatu hal yang membuat aku harus survive, membuat aku harus mempunyai struggle yang lebih kencang lagi karena aku hidup di toxic parents gitu. Dan aku ingin mengedukasi teman-teman juga buat jadi suatu keluarga yang baik buat anak-anak kita, itu yang harus dikasih pelajaran itu diri kita sendiri gitu. Kita harus insightful, kita harus bisa melihat berbagai perspektif, kita harus bisa belajar parenting dulu sebelum nikah. Kita harus nyiapin apa, termasuk nyiapin buat gimana caranya mendidik anak kita. Itu penting banget sebelum nikah. Jadi jangan nikah dulu baru belajar, tapi yang benar itu kita dari sekarang nih kita udah belajar, meskipun kita nggak tahu kapan kita nikah, tapi ini adalah ilmu yang bisa jadi investasi kita nanti kalau misal kita udah nikah, dan itu penting banget. Soalnya buat prepare, buat persiapan menyiapkan setelah menikah nanti itu nggak cuma butuh waktu 1-2 bulan loh. Gitu. Jadi kita harus nyiapin segi mental kita, fisik, sama segi ekonomi, dan itu penting banget. Profesi insinyur saat ini tidak lepas dari era disrupsi. Hal ini menjadikan para insinyur harus mampu membaca situasi dan melakukan langkah lebih maju agar mampu melewati disrupsi yang ada. Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Bambang Puditno, menyatakan 3 tantangan bagi profesi insinyur saat ini adalah digitalisasi, penguasaan sektor energi, dan resilience infrastruktur. Kami ingin menunjukkan betapa dahsyatnya tantangan insinyur pada saat ini, khususnya di Indonesia ya, yang tentu ini harus diketahui oleh para insinyur yang baik yang sarjana teknik maupun insinyur yang setelah lulus dari program profesi. Kita komunitas teknik harus memahami bahwa tantangan kita pada saat ini di Indonesia terutama adalah penguasaan digitalisasi dan otomasi. Ya, ini yang masih dirasakan masih kurang. Kemudian yang kedua yang juga spesifik adalah tantangan di bidang transisi energi. Dan yang berikutnya yang ini juga sangat terkait dengan Brawijaya, Universitas Brawijaya, adalah resilient infrastructure kita ketika menghadapi climate change. Ya, kenapa demikian? Kebetulan saya orang sipil, Pak, sama dengan Pak Bisri dan teman-teman yang lain, Pak Jakfar juga. Nah, itu sering sekali kami menguji ya bersama Pak Bisri, menguji para insinyur untuk mendapatkan insinyur profesional. Kebetulan teman-teman dari Brawijaya itu banyak sekali berkecimpung di sumber daya air ya, bangunan-bangunan air. Ya. Nah, tantangan yang ketiga ini yang menjadi PR bagi kita ya. Seberapa handal sih infrastruktur yang kita bangun itu menghadapi perubahan iklim. Nah, ini nanti kita bisa ulas ya. Yang pertama tentang digitalisasi dan otomasi ya. Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita hadapi ya dengan cepat, karena bagaimanapun insinyur itu merupakan tumpuan dari semua masyarakat untuk menghasilkan solusi. Dan semakin banyak tantangan atau semakin banyak hal yang harus diselesaikan oleh para insinyur, maka kecepatan dan efisiensi itu merupakan suatu hal keniscayaan ya. Oleh karena itu kita mengharapkan para insinyur baik yang sudah atau yang belum mengikuti program profesi insinyur harus terus meningkatkan kemampuannya, penguasaannya, literasinya di bidang digital ya, big data, Internet of Things, sensor based technology, BIM, terutama yang di sipil itu BIM ya, augmented reality, ini juga di sipil juga udah banyak sekali di artificial intelligence dan sebagainya. Kemudian juga yang sekarang banyak dilakukan ini 3D printing ya. 3D printing di bidang teknik sipil itu juga banyak dilakukan di berbagai negara, dan mudah-mudahan di Indonesia juga akan segera bisa dilakukan di samping robotik dan sebagainya.
memulai usaha selain fokus pada produk dan jasa yang ditawarkan, juga harus gencar melakukan promosi. Muhammad Tegar, alumni program mahasiswa wirausaha UB, memberikan saran kepada para mahasiswa baru yang mengikuti program PMW UB 2022 untuk menyiapkan promosi sesuai dengan segmen pasar yang dibidik. Ide-ide yang sama, cuma ada beberapa hal yang mungkin membuat beda itu. Di sini aku masuk atau jenis dari PMW ku sendiri itu ada yang namanya makanan dan minuman gitu. Lalu judulku itu Makan Yuk. Kenapa memilih Makan Yuk? Karena menurut aku di situ definisinya, filosofinya adalah kayak mengajak teman-teman, mengajak masyarakat untuk ayo makan gitu loh. Nah, spesifikasi dari produknya sendiri, produknya itu frozen food. Cuma yang membedakan di sini adalah banyak di luar sana frozen food yang sudah bisa dibilang jangka expirednya itu cukup lumayan lama. Nah, di situ aku berpikir bagaimana kok bisa sih lama itu, tentunya ada pengawet kan ya. Namun di produk aku ini bagaimana caranya produk ini bisa tahan lama tapi tidak menggunakan bahan pengawet gitu. Produknya itu ada dari hewani, dari ayam, dari sapi juga, lalu ada ikan lele, ikan nila, dan waktu itu ikan kerapu. Nah, untuk pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya sendiri itu di situ Bondo. Waktu itu aku dibantu beberapa teman aku yang kesini gitu. Setelah mendapatkan pendanaan pencairan termin 1 itu, aku mulai membuat lah. Awalnya eksperimen dulu karena kan sebelumnya kita belum sempat membuat program itu, membuat produk itu gitu loh. Nah, setelah itu aku mencoba untuk mulai mempromosikan. Aku membuat pamflet, membuat brosur, membuat beberapa media sosial yang mungkin bisa dibilang membantu dalam segi promosi. Setelah kurang lebih 1 minggu, itu awalnya masih memang benar-benar masih bisa dibilang susah, dalam artian karena produk ini benar-benar baru gitu, susah untuk pemasaran. Tapi teman-teman tetap optimis bahwa itu bisa kita lakukan gitu. Setelah kurang lebih 2 minggu, kita coba tetap untuk berusaha bagaimana caranya produk ini tetap laris, maksudnya tetap laku lah ibaratnya gitu, ada pembeli gitu. Akhirnya kita mencoba untuk menggunakan promosi yang enggak ke sosial media, dalam artian kita menggunakan sarana mama gitu ya, karena kan produk ini sasarannya untuk ibu-ibu rumah tangga, jadi mama itu aku minta tolong untuk coba deh di-share, coba untuk dipromosiin ke teman-temannya gitu. Dan ya alhamdulillah sudah ada beberapa sih yang membeli gitu. Kalau aku akumulasikan dalam satu program ini kita sudah bisa menjual waktu itu tidak salah 50 piece. Dalam upaya meningkatkan kesadaran investasi, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Malang bekerjasama dengan PT Pegadaian Persero dalam menggelar kegiatan edukasi investasi logam mulia yang diikuti oleh anggota DWP. Ketua DWP Kabupaten Malang, Hani Andriani Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa edukasi investasi ini penting untuk mempersiapkan pengelolaan keuangan bagi masa depan dan menggerakkan roda ekonomi keluarga. Kebetulan kita kolaborasi dengan PT Pegadaian Persero yang terkait investasi emas ya. Ini sasarannya adalah agar ibu-ibu, pengurus maupun anggota DWP Kabupaten Malang mempersiapkan prepare akan masa depannya dengan investasi emas. Nah, pilihannya kan banyak di PT Pegadaian, itu bentuk kerjasama kita dengan PT Pegadaian untuk memilih sendiri, maka itu menjadi tanggung jawabnya sendiri sesuai dengan pilihannya antara personal dengan PT Pegadaian. Saya hanya memfasilitasi. Karena kenapa saya
berkolaborasi dengan PT Pegadaian sesuai dengan instruksi edaran surat dari DWP Pusat, Ibu Erni bahwasannya sudah MOU dengan PT Pegadaian Pusat sana, sehingga kami yang Dharma Wanita Kabupaten Kota melaksanakan hal tersebut, walaupun mungkin tidak semuanya. Kalau saya sesuai karena ada surat edaran tersebut, ada SK-nya dan lain sebagainya, maka kita laksanakan. Naiknya harga kedelai berdampak pada produktivitas pengrajin tempe di Indonesia. Inovasi untuk membuat tempe dari bahan baku kacang-kacangan non-kedelai seperti kacang tunggak, koro putih, dan polong-polongan menjadi alternatif pangan yang baik untuk dikonsumsi. Pasti tempe yang dari non kedelai itu pasti akan ada mempengaruhi dari tekstur, warna, rasa, ya, aroma, itu pasti karena memang berbeda bahan bakunya. Masyarakat Indonesia tuh sudah terbiasa dengan kedelai yang banyak dari impor, ya, jadi itu sudah yang bagus tapi murah, sehingga rasanya sudah familiar gitu. Begitu bila kita ganti bahannya pasti ada perbedaannya. Mungkin di bawahnya dibandingkan dengan tempe dari kedelai. Tapi kalau dari bahan lokal ini, itu keunggulannya adalah banyak fungsional, banyak manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan juga, yang mungkin jauh ya lebih banyak ya, dari protein, mineral itu lebih banyak karena memang dari bahan alam. Kemudian juga selain itu warna, ya, jadi warna dari tempe itu akan lebih menarik gitu. Kalau dari rasa mungkin memang akan berubah. Nah, itu kita bisa akali ke produk-produk kering seperti chips atau keripik tempe atau jadi itu lebih mungkin rasanya bisa lebih, ini kan kita bisa tambahkan dari beberapa tambahan bumbu, ya, spice itu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amna Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.